dari tahun 1923 sampai saat ini itu sangat variatif sekali. Kita tahu yang mengikuti untuk arakan persembahan itu kan ada dari gereja Mojoduko, Mojoroto, Mojowangi, Mojowarno, dan Mojo Tengah. Jadi 5 blok ini mereka membuat persembahannya masing-masing dari jemaatnya gitu ya. Ada yang pisang, ada yang kambing, pokoknya semua hasil bumi itu dipersembahkan. Pada pukul 5:30 pagi itu bersiap-siap mengarak dari blok masing-masing menuju gereja utama, yakni gereja Kristen Mojowarno gitu ya. Diarak, makanya ketika pagi di hari Minggu itu pasti macet Mojowarno. Kenapa? Karena jalanannya digunakan untuk mengarak persembahan itu. Masing-masing mengarak begitu ya, sampai di tempat gereja itu didoakan kembali oleh pendetanya. Lalu pada tahap akhir itu adalah kegiatan melelang. Lalu kemana hasil lelang ini? Kembali lagi, hasil lelang itu akan digunakan untuk kegiatan gereja. Luar biasa ya. Jadi pendapatan dari lelang itu bisa sampai puluhan juta, bahkan pernah sampai 100 juta begitu. Lalu siapa yang membeli? Siapapun boleh ikut membeli hasil lelang tersebut. Jadi tidak hanya warga Mojowarno, warga luar Mojowarno, karena yang hadir itu bisa dari Jambi, Manado, Papua, Sumatera, bahkan dari luar negeri begitu ya. Nah, dari ini ya, pemerintah sendiri juga sudah memberikan penghargaan bahwa ini adalah sebuah warisan tak benda. Bupati Jombang, Ibu Munjidah juga sudah memberikan penghargaan itu. Nah, lalu ada budaya apa lagi? Wayangan ya. Penutupan dari serangkaian kegiatan malam harinya adalah melean wayangan ya. Ini ditambahkan karena memang pada dasarnya masyarakat Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari kegiatan-kegiatan tersebut seperti wayang. Jadi sangat kompleks sekali ya kegiatannya. Bahkan paginya juga diisi dengan lomba voli. Ada itu juga kegiatan lintas agama ya. Jadi memang karena panitianya itu anak muda, itu mengundang Banser, mengundang Banjari, mengundang organisasi lainnya dan sebagainya. Jadi makanya dari segi kebudayaan itu sangat luar biasa, karena ada unsur kerukunan, ada unsur agama, ada unsur budaya wayangan itu tadi. Jadi selama 3 hari suasana di gereja Kristen Mojowarno itu sekali. Nah, selain itu ketika wawancara Pak Kusno ya, saya menemukan hal-hal yang menarik bahwa Rumah Sakit Kristen Mojowarno yang saat ini berdiri dengan baik itu adalah salah satu pengamalan dari trilogi yang dikembangkan oleh Jelesmat ya. Itu kan ada trilogi ya. Ada salah satunya kesehatan, maka beliau membuat sebuah balai pengobatan. Nah, gedung TK inilah awal mulanya balai pengobatan itu ada sampai akhirnya berkembang dan jadilah Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Keren sekali. Lalu mengenai gereja, saya juga menemukan bahwa selama ini yang beredar kan ini peninggalan Belanda, ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Gereja ini berdiri pada masa zaman Belanda, namun ini dibangun dan didanai dan didirikan oleh asli pribumi orang Jawa yang mereka menyisihkan uangnya, mencari bahan sedikit demi sedikit, lalu dibangun dan jadilah sebuah gereja yang dulu awalnya hanya dari kayu, sekarang menjadi bangunan yang megah. Kenapa arsiteknya ini lebih ke luar? Ya karena memang pada masa itu kita berada di zaman Belanda seperti itu. Jadi
bangunan, kayu, bahkan tempat duduk yang ada di dalam lonceng semuanya ini masih asli, tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada perubahan yang besar, hanya penambahan sedikit cat, terus ada yang ditambal seperti itu ya. Selain itu dari segi budaya pada makanan ya, misalkan hal yang paling wajib untuk dipersembahkan adalah padi-padian ya, yang dibentuk untuk bangunan. Lalu ada lagi makanan tradisional seperti horok-horok, terus ada kocor, terus ada tumpeng itu ya, karena itu adalah simbol-simbol dari doa. Misalkan horok-horok itu ya, kata Pak Kusno, itu adalah simbol agar tanah ini tuh gembur gitu ya, gembur seperti itu. Tumpeng karena bentuknya mengkerucut agar cita-cita kita tercapai dan tinggi luhur seperti itu. Di situ juga saya mencoba wawancara pada blog Mojoduko, ini namanya Pak Rokim ya, beliau adalah salah satu ketua blog Mojoduko ya, ketika acara unduh-unduh. Jadi beliau menerangkan banyak bagaimana asal dananya, bagaimana cara agar warga ini kompak, jemaat ini kompak ya. Awalnya dulu memang itu biasa-biasa, sekarang bagaimana caranya Mojoduko ini tampil bagus dan baik. Ternyata menjalin komunikasi, diajak rapat, diskusi, akhirnya Mojoduko menjadi kelompok terbaik gitu ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.600.000 satu kali, 1.600.000 dua kali. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih.